Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun meminta persatuan alkemis merekrut para ahli untuk membantunya. Sebagai hadiah, para ahli akan diberikan pil tingkat 5 setiap harinya. Sedangkan Ye Xingyun pergi ke hutan tandus mencari Sang Tianma terkait janji yang dia ucapkan sebelumnya. Dan juga, Sang Tianma bisa menjadi kekuatan tambahan untuk Ye Xingyun. Melihat kedatangan Ye Xingyun, sang dewa perang, Sang Tianma sangat senang. Sampai-sampai dia meneteskan air mata. Mendengar hal itu, Ye Xingyun menyuruh Sang Tianma tidak memanggilnya dewa perang, agar identitas aslinya tidak diketahui oleh orang-orang. Sesaat, Sang Tianma menanyakan bagaimana kabar muridnya, Sang Ji. Ye Xingyun mendengus. Melihat hal itu, Sang Tianma merasa ada yang tidak beres dengan Sang Ji. Ye Xingyun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Sang. Mendengar hal itu, kebencian dalam diri Sang Tianma meluap. Dia berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian berkata, keluarga raksasa yang mengirim orang-orang untuk menghancurkan keluarga pedagang. Dan Sang Ji ditangkap, dipenjarakan di Gurun 8 Dewa. Sang Tianma pasti akan membalaskan dendam tersebut. Ye Xingyun mengajak Sang Tianma keluar dari tempat itu. Namun Sang Tianma tidak bisa keluar karena tempat larang ini menekan dan mencegahnya keluar, kecuali dia bisa menghancurkannya. Sebuah lonceng berbunyi. Ye Xingyun dan Sang Tianma pergi ke pusat Yoling. Ye Xingyun menanyakan, apakah keluarga raksasa memiliki area sihir tingkat 2? Saat ini, Ye Xingyun sudah sampai di tempat lonceng sebelumnya berada. Dia merasa tidak heran. Ketika dia memasuki hutan terpencil, energi spiritual menjadi semakin langka. Ternyata, semua energi itu ditarik oleh lonceng di depannya. Ye Xingyun menatap lonceng, kemudian mengatakan, menghancurkan tanah roh terlarang akan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Zhu. Sang Tianma juga berpikir sama. Karena lonceng jiwa ini, dia tidak bisa mendekat dan menjauh dari hutan ini. Sang Tianma mengingat, saat itu, saudara laki-laki terbaiknya lah yang mendapatkan lonceng ini. Namun sekarang, lonceng tersebut malah digunakan untuk menekannya. Hal itu sungguh ironis. Ye Xingyun menyuruh Sang Tianma tidak mendekat. Dia akan membantunya menghancurkan lonceng tersebut. Tiba-tiba, muncul sesuatu yang menghalangi Ye Xingyun mendekat ke lonceng jiwa. Sebuah air dengan jumlah yang banyak tiba-tiba muncul di depan Ye Xingyun. Air tersebut berubah menjadi bentuk wajah. Kemudian dia berkata, "Nak, kau siapa?" Sang Tianma menatap orang yang datang. Orang tersebut bernama Zhu Xingyuan, saudara terbaiknya. Melihat Sang Tianma yang juga ada di sana, Zhu Xingyuan menyadari sesuatu. Dia berkata, "Jadi, kau datang ke sini untuk membelanya? Tidak peduli siapa dirimu, keluar dari sini sekarang." Zhu Xingyuan ini berteriak ke arah Ye Xingyun. Mendengar hal itu, Ye Xingyun tidak gentar. Tangannya memegang pedang tanpa ampun. Dia menatap orang di depannya. Melihat hal itu, Zhu Xingyuan berkata, apakah pemuda di depannya ingin menghancurkan array milik keluarga Zhu? Dia menanyakan, apakah pemuda tersebut tahu siapa yang membangun array tersebut? Sebuah tebasan dikeluarkan oleh Ye Xingyun mengarah ke Zhu Xingyuan. Hal itu membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu berani. Ye Xingyun berkata, hanya secuil kesadaran spiritual, tapi kau berani banyak tingkah. Ye Xingyun kembali memasukkan pedangnya. Sang Tianma yang melihat tindakan Ye Xingyun, dia sangat bersemangat. Melihat idolanya yang begitu mendominasi. Tiba-tiba, di sekeliling Ye Xingyun muncul gelembung. Semakin lama, gelembung tersebut semakin banyak. Ye Xingyun melihat ke sekitar. Tiba-tiba, seseorang muncul di sampingnya yang membuat Ye Xingyun menoleh. Melihat orang yang muncul, Ye Xingyun merasa itu adalah ilusi. Orang yang muncul berkata, "Kau, ternyata kau." Orang yang muncul ini mirip dengan seseorang di Xinghai. Dia bernama Huan, seorang guru dari Akademi Xinghai. Karena wajahnya mirip, namun warna pakaiannya berbeda, jadi kita panggil saja Huan. Melihat orang di depannya, Ye Xingyun mengatakan, tampaknya dia memiliki banyak peluang di tahun ini dan telah berhasil dipromosikan ke Master Array tingkat 2. Huan menjawab, kalau itu tidaklah sulit, dia telah mendapatkan mata pelahap. Lonceng jiwa yang berada di depan Ye Xingyun terus menyerap aura spiritual yang ada di sekitar. Tekanan yang dikeluarkan juga kuat. Merasakan perubahan tersebut, Ye Xingyun langsung menatap lonceng jiwa. Huan menatap ke arah Ye Xingyun. Dia tertawa, kemudian menanyakan apakah pemuda di depannya ingin menghancurkan array yang dia buat.
Ye Xingyun tidak mempedulikan provokasi dari Huan. Dia menatap lonceng jiwa. Perlahan, dia melangkah maju ke tempat lonceng jiwa. Pedang tanpa ampun kembali dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia terus berjalan mendekat ke lonceng jiwa. Huan yang melihat tindakan Ye Xingyun masih belum mengerti apa yang ingin dilakukan pemuda tersebut. Sesaat, Ye Xingyun sudah berada di depan lonceng. Huan membuat tebakan kalau Ye Xingyun akan menghancurkan lonceng jiwa. Tekanan yang kuat dikeluarkan oleh Ye Xingyun hingga air yang ada di sekelilingnya bergejolak. Keringat di wajah Huang langsung keluar. Dia merasakan firasat buruk dengan tindakan yang dilakukan pemuda tersebut. Akhirnya, lonceng jiwa dihancurkan oleh Ye Xingyun. Perlahan-lahan, lonceng itu mulai menghilang. Huan melesat ke tempat Ye Xingyun sambil berteriak, "Apa yang sedang kau lakukan?" Di bawah kaki, air masih bergejolak karena tindakan sebelumnya Ye Xingyun. Ye Xingyun yang mendengar teriakan Huan mengatakan, apa yang dikatakan Huan adalah omong kosong. Dan apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun bertujuan untuk melewati Rei. Tangan Ye Xingyun diangkat, ditempelkan di depan mata kirinya. Kemudian dia berteriak, "Berubah!" Tindakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun membuat tubuh Huan bergetar. Itu adalah teknik mata pelahap. Tampaknya, tindakan Ye Xingyun akan menjadi akhir untuk Huan. Ye Xingyun berbalik. Tebasan pedang dikeluarkan olehnya, diarahkan ke Huan. Kekuatan yang kuat melesat mengarah ke Huan. Tubuh Huan langsung terbelah menjadi dua bagian. Sebelum menghilang, dia berteriak, "Bagaimana mungkin?" Kemudian Huang menghilang. Berpindah ke keluarga Zhu, seorang pria duduk di atas kursi. Dia berteriak, "Anjing besar, beraninya kau menghancurkan cabang roh primordialku dan menghancurkan tanah spiritual keluarga Zhuku. Apakah kau sudah bosan hidup?" Kembali ke tempat Ye Xingyun. Pria botak berkumis tiba-tiba muncul di belakang Ye Xingyun. Dia bertanya, apakah pemuda di depannya yang telah membunuh Master Rei dari keluarga mereka? Ye Xingyun menoleh. Belum sempat berkata, sebuah pukulan mengarah ke kepala Ye Xingyun. Pria botak berteriak, "Matilah kau!" Ye Xingyun mengulurkan tangan. Dengan santai, pukulan raksasa dari pria botak berhasil dihentikan oleh Ye Xingyun. Tekanan yang kuat dari benturan kedua orang tersebut membuat air di sekeliling kembali bergelombang. Pria botak tidak menyangka pemuda kurus yang ada di depannya begitu kuat. Dia menanyakan siapa sebenarnya pemuda tersebut. Karena pukulannya tidak membuat pemuda tersebut terluka, pastinya pemuda yang ada di depannya bukanlah orang tanpa nama. Ye Xingyun tidak menanggapi pertanyaan pria botak. Merasa tidak dihiraukan, pria botak kembali berteriak, "Keluarga Zhuku adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Zhuku?" Ye Xingyun mengatakan, bukan hanya keluarga Zhu, keluarga Wang dan keluarga Sangguan akan dimusnahkan dari dunia ini. Pria botak berkata, apakah perkataan pemuda tersebut tidak salah? Dia ingin memusnahkan 3 keluarga besar hanya dengan basis kultivasi di alam Wangtian lapisan kelima. Ye Xingyun mengatakan, bukankah hal itu adalah hal yang bagus? Sebuah bola hitam keluar dari ujung jari Ye Xingyun. Semakin lama, bola hitam itu bertambah besar. Serangan yang kuat dilepaskan oleh Ye Xingyun. Serangan itu menembus kepala pria botak. Seketika, pria botak langsung jatuh, tidak berdaya. Ye Xingyun yang melihat musuhnya sudah mati, hanya menatapnya sebentar. Kemudian dia melirik ke belakang, ke tempat di mana Sang Tianma berada. Namun, dia sudah menghilang. Hal itu membuat Ye Xingyun kebingungan kemana perginya Sang Tianma. Sebuah pemikiran muncul, apakah mungkin Sang Tianma pergi mencari tubuh? Sebuah tekanan yang begitu kuat dirasakan oleh Ye Xingyun. Sampai-sampai dia tidak bisa berdiri karena tekanan kekuatan yang begitu kuat. Ye Xingyun menatap ke langit. Dia merasakan itu adalah kekuatan seorang ahli di alam kaisar lapisan ke-9. Orang yang datang adalah patria dari keluarga Zhu, Zhu Xingyuan. Saat ini dia datang dengan tubuh aslinya. Matanya memerah. Sebelumnya dia berpikir ada sesuatu yang luar biasa telah menghancurkan dasar spiritual keluarga Zhu mereka. Tapi sepertinya apa yang dia perkirakan salah. Zhu Xingyuan menatap Ye Xingyun yang ada di bawah. "Nak, kau adalah orang pertama yang berani menghancurkan cabang roh primordial dari keluarga Zhuku dalam ratusan tahun." Sebagai gantinya, Zhu Xingyuan menginginkan nyawa Ye Xingyun. Dia berteriak, "Matilah tanpa mayat." Pukulan raksasa melesat ke Ye Xingyun. Di saat yang sama, sebuah tangan muncul di atas kepala Ye Xingyun. Melihat hal itu, Ye Xingyun berkata ke orang di depannya,
Kau tidak tahu malu. Pukulan Zhu Xingyuan dihentikan oleh tangan yang baru saja muncul di atas kepala Ye Xingyun. Tangan itu milik Sang Tianma. Saat ini, dia sudah mendapatkan kembali tubuhnya. Kemudian berkata ke Ye Xingyun, "Dewa Perang, serahkan orang ini kepadaku." Ye Xingyun menanyakan, apakah Sang Tianma sudah mendapatkan tubuh? Sang Tianma tertawa senang. Dia tidak menyangkal perkataan Ye Xingyun. Meskipun tidak terbiasa berkelahi dengan tubuhnya, harusnya Sang Tianma tidak akan masalah untuk melawan bocah Zhu Xingyuan. Zhu Xingyuan yang memperhatikan Sang Tianma, dia merasa familiar. Kedua tubuh orang tersebut sangat besar. Memang pantas mereka disebut raksasa. Zhu Xingyuan berkata ke Sang Tianma, "Saudara laki-lakiku yang baik, temperamenmu arogan, benar-benar tidak berubah." Sang Tianma menjawab, "Aku Sang Tianma tidak memiliki saudara sepertimu." Zhu Xingyuan menjawab, "Jika Ye Xingyun tidak datang, mana mungkin Sang Tianma bisa hidup. Tapi sekarang, Zhu Xingyuan akan membunuh mereka berdua." Dia bersiap mengeluarkan serangan. Mendengar perkataannya, Sang Tianma berpikir, meskipun kekuatannya tidak berada di puncak, Zhu Xingyuan tidak akan bisa mengalahkannya. Sang Tianma berkata, "Kau telah menjegalku selama 100 tahun. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu." Jiwa bela diri dikeluarkan oleh Sang Tianma. Zhu Xingyuan tersenyum melihat jiwa bela diri yang dikeluarkan oleh Sang Tianma. Dia melompat ke jiwa bela diri Sang Tianma. Sebuah pukulan dilepaskan sambil dia berkata, "Jangan berlebihan." Sang Tianma terkejut dengan tindakan tersebut. Seketika, jiwa bela diri yang baru saja dikeluarkan langsung dihancurkan oleh Zhu Xingyuan. Wajah Sang Tianma tertegun melihat jiwa bela dirinya berhasil dihancurkan. Dia tidak percaya kalau dirinya yang sekarang tidak sebanding dengan kekuatan Zhu Xingyuan.